Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua kakak-kakak kelas 2 Banten dan kelas 2 Jakarta? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya kakak-kakak. Oke, bertemu kembali pada pembelajaran tematik hari ini bersama Ustazah Sri. Nah, kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kakak dapatkan juga insya Allah berkah dan bermanfaat. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Doa hendak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke, kakak-kakak, ada yang masih ingat tema pembelajaran kita? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, tema pembelajaran kita yaitu di tema 2, bermain di lingkunganku. Sedangkan subtema kita hari ini kita masuk pada subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah. Materi kita hari ini yaitu yang pertama, informasi tentang keragaman benda dari teks atau gambar. Yang kedua, makna kata tentang keragaman benda. Silakan disimak ya, kakak-kakak. Wujud benda bermacam-macam. Ada yang padat, cair, dan gas. Kita dapat mengetahui informasi tersebut dari teks. Kita juga dapat mengetahuinya dengan mengamati gambar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Oke, kakak-kakak, berikut ini adalah contoh benda dan wujudnya. Yang pertama adalah benda padat, contohnya kursi, tembok, tiang bendera. Kemudian, benda cair, contohnya air kelapa, sirup, dan kecap. Kemudian, benda gas, contohnya udara dan angin. Nah, kakak-kakak, untuk menggali informasi dari teks atau gambar dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan. Gunakan kata tanya yang sesuai seperti berikut, yaitu kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kata apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Kemudian kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Oke kakak-kakak, kita lanjut pada makna kata tentang keragaman benda. Setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita dapat mengetahui ciri-ciri benda dengan membaca teks. Jika ada kata-kata yang kurang dipahami maknanya,
Kakak-kakak bisa mencari makna kata di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, berikut ini contoh kata dan maknanya. Yang pertama adalah taman. Maknanya atau artinya adalah lahan yang ditanami dengan tanaman hias. Yang kedua, yaitu pantai. Maknanya adalah batas antara daratan dan lautan. Kemudian kata laut, artinya kumpulan air asin yang membagi daratan menjadi pulau maupun benua. Ini adalah contoh kata dan maknanya. Nah, kata-kata tersebut dapat disusun menjadi kalimat sederhana. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kata taman. Bisa dibuat kalimat menjadi aku senang bermain di taman. Kalimat kedua adalah pantai. Bisa dibuat menjadi kalimat keluargaku tinggal di pesisir pantai. Kemudian yang ketiga yaitu kata laut. Bisa dibuat menjadi kalimat laut itu memiliki terumbu karang yang indah. Benda di sekitar kita bisa dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda dapat dilihat dari wujud dan bentuknya, kemudian dari warna dan kegunaannya. Coba perhatikan gambar papan tulis ya pada gambar berikut ini. Nah, ciri-ciri bendanya adalah berbentuk persegi panjang, ya. Kemudian berwujud padat, kemudian berwarna putih, kemudian digunakan untuk menulis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan atau menjadikan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Quran Surah Al-Imran ayat 191. Jadi kakak-kakak, semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya, Allah ciptakan semua itu tidak ada yang sia-sia. Semua diciptakan ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada hikmahnya. Baik itu benda padat, cair, gas, ya, semua diciptakan ada manfaatnya. Baik, kakak-kakak, alhamdulillah. Penjelasan materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bersiap pada latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.